Salam saudaraku sekalian, kali ini saya ingin memberi renungan berjudul Berjuang Meraih Janji Allah. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Ketika seorang Kristen bertamu, lalu diberi amplop berisi uang oleh tuan rumah, dengan gembira tamu itu akan berkata, "Terima kasih berkatnya, Pak." Berkat bukan hanya mengenai makan, uang, tapi juga terkait dengan keberhasilan dalam pekerjaan, kenaikan kedudukan, atau dikaruniai anak atau cucu. Diberi kesehatan, umur panjang, anak-anak berhasil, keluarga saling menyayangi, hidup damai sejahtera, semuanya disebut berkat. Itulah sebabnya semua orang suka berkat. Sejujurnya, manusia lebih menyukai berkat jasmani daripada berkat rohani. Seseorang yang sedang kesulitan keuangan, sikapnya biasa-biasa saja saat diberi nasihat rohani, namun amat berterima kasih saat diberi bantuan dana. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, Yakobus 2 ayat 15. Dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Yakobus 2 ayat 16. Yesus berfirman, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 4. Itu benar, tapi sebaliknya, manusia pun tidak bisa hidup hanya dari hal rohani saja, tapi juga membutuhkan hal jasmani. Manusia butuh makan, minum, rumah, pekerjaan, kesehatan, pasangan hidup, kendaraan, dan semua yang bersifat jasmani. Tidak mungkin keluarga hidup damai jika mengalami krisis keuangan. Bagaimana mungkin seseorang melayani Tuhan dengan sukacita jika tubuhnya tidak sehat? Tak mungkin bisa memberi bantuan dana pelayanan jika usahanya bangkrut. Pada zaman para rasul pun, pelayanan membutuhkan bantuan dana. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Karena itu, di samping berkat rohani, Tuhan juga menjanjikan berkat jasmani. Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena Bapa di sorga tahu apa yang kita butuhkan, maka Dia berjanji akan juga memberkati kita secara jasmani. Namun satu hal yang harus kita pahami, bahwa janji Allah itu harus kita perjuangkan. Mengapa? Karena Tuhan mendidik kita menjadi umat yang kuat, rajin bekerja, pantang menyerah, dan bersemangat. Tuhan menjanjikan keselamatan kekal bagi kita. Apakah untuk mendapatkan janji itu kita cukup santai-santai saja? Tidak. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 24. Yesus menjanjikan bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Apakah itu terjadi secara otomatis? Tidak. Injil itu diberitakan melalui perjuangan dan pengorbanan Yesus, para rasul, dan seluruh umat Tuhan, termasuk kita semua. Allah berjanji pada Musa dan bangsa Israel bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Apakah tanpa perjuangan mereka langsung menerima janji itu? Tidak. Mereka berjuang selama 40 tahun untuk akhirnya menerima janji itu dan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah. Daud dilantik oleh Nabi Samuel menjadi Raja Israel. Apakah otomatis Daud segera menjadi Raja Israel? Tidak, dia harus berjuang dulu penuh penderitaan, sampai akhirnya meraih kedudukan sebagai Raja Israel. Untuk meraih berkat rohani, kita harus melakukan perintah Allah, rajin beribadah, merenungkan firman Tuhan, berdoa, melakukan perintahnya, melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan, memberitakan Injil dan saling mengasihi. Pasti, janji keselamatan, damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan akan menjadi milik kita. Untuk meraih janji Allah secara jasmani,
Rajinlah bekerja, bersikap jujur pada orang lain, tingkatkan kemampuan diri, jagalah hubungan baik dan kepercayaan orang. Pasti hidup kita akan sukses secara jasmani. Demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati. Amin.